mulai mengenai yang namanya BravaSense. Apa sih BravaSense? Jadi di sini ini adalah aksesoris yang kita punya. Memang ini nggak baru-baru juga ya, sudah agak lama. Jadi ini adalah gas detector. Gas detector ini adalah alat yang bisa mendeteksi adanya kebocoran gas ya untuk LPG, LNG, natural gas sama karbon monoksida. Sebelum itu mungkin saya coba kasih mungkin sedikit video yang bisa ya minimal kalian bisa warming up dengan video yang saya kasih sebentar ya. Yang presentasi saya kelihatan ya? Iya, kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Ini Oke. Ya, itu adalah sedikit terkait video mengenai si BravaSense. Kalau misalnya kalian sempat ngelihat IG-nya Modena, ada juga yang sudah kita pasang di sana ya. Ada kita coba up untuk videonya di sana. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Apa sih yang namanya si gas detector ya? Gas detector ini fungsinya basically adalah pengawasan kebocoran gas selama 24 jam karena ini terhubung nanti dengan listrik ya untuk gas LPG maupun LNG. Jadi dia bisa mendeteksi area kebocoran lebih dini. Jadi akan lebih aman dari bahaya kebakaran. Jadi fungsinya adalah selain di situ kan di sini kita sebagai preventif kalau misalnya kalau kalian dengar ada beberapa unit Modena yang meledak itu biasanya oven. Jadi sebenarnya bukan dari unitnya yang memang tidak mumpuni sampai dia meledak. Even di oven itu ada gas safety. Ada salah satu feature adalah gas safety di mana dia menghentikan aliran gas ya atau menutup aliran gas ketika oven sudah tidak digunakan atau sedang tidak digunakan. Tapi di sini kebanyakan untuk hal-hal untuk case-case yang meledak itu berasal dari regulator gas yang bocor ya baik regulator maupun si selang elbownya gitu. Nah si alat ini itu bisa mendeteksi gas dari namanya itu LEL jadi lower explosive limit. Itu adalah limit ambang ledak kalau misalnya kita bisa dibaca di Google itu adalah ambang ledak di mana dia bisa mendeteksi titik terendah ya titik terendah sekitar 7% dari gas yang keluar itu dia sudah bisa terdeteksi jadi sebagai preventif untuk menghindari terjadinya kebakaran atau bisa mendeteksi titik di mana gas itu berpotensi untuk mengalami satu ledakan. Oke, sampai sini ada yang nanya? Belum pasti ya. Oke. Kelebihan gas detektor BravaSense ini sangat sensitif apabila berbunyi apabila terdeteksi kebocoran gas even yang sangat halus sekalipun ya. Menggunakan listrik jadi dideteksi bisa 24 jam penuh setiap hari selama alat ini tersambung dengan arus listrik. Oke, kita punya dua sesi yaitu LZ 8200 sama LZ 1000 yang masing-masing itu punya spesifikasi tersendiri. Oke, kita masuk ke spesifikasi. Kelihatan nggak? Atau kurang besar? Kelihatan. Kajeng di slideshow mungkin di slideshow. Nah, oke, udah. Oke, ya. Yang pertama itu adalah LZ 8200. Itu combustible gas detector atau dia bisa mendeteksi kebocoran gas itu dia suitable untuk gas detector untuk LPG, NG itu natural gas, and then LNG sama karbon monoksida. Karbon monoksida itu biasanya
kalau misalnya kalian pernah dengar ada beberapa case orang meninggal karena keracunan karbon monoksida di water heater. Ya, itu beberapa case itu terjadi seperti itu. Even karbon monoksida pun juga bisa gas-gas yang keluar dari dari unit-unit yang memang berbasic atau yang menggunakan gas sebagai operation how to operate menggunakan gas untuk bagaimana untuk mengoperasikannya seperti kayak BH and then FC water heater yang GI ya itu kan semuanya pakai gas. Jadi memang ketika ada customer yang beli ya saranin better pakai ini gitu loh untuk bisa mendeteksi kebocoran gas. Oke. Akurasi gas tank source teknologinya dia ada anti oil. Jadi dia maksudnya mesti bisa nggak perlu khawatir akan minyak-minyak misalnya. Lalu alarm levelnya itu ada di 7% LEL gitu tadi ya, lower explosive limit, yaitu ambang ledak. Oke, and then suaranya itu ada sekitar ada di 80 desibel. Jadi sepertinya masih bisa toleransi ya untuk customer. Lalu power supply-nya ada di 110 atau 220. Dia bisa ada stand di temperaturnya ada di 0 derajat sampai plus 55 derajat Celcius. Oke, kalau di sini dia suitable untuk gas BH series and then FC series, water heater yang gas sama oven yang gas. Mungkin saya perlu kasih kalian satu video yang bisa kalian lihat bagaimana cara kerja si 8200 ini. Ini didekatkan dengan sumber gas langsung ya. Oke, ya. Perlu saya ulang? Kayaknya materinya udah aku kasih ke Pak Yogi ya. Ya, Miss, ini udah di-share di drive SC. Ya, itu adalah bagaimana dia bekerja si LZ 8200 ini. Ya, jadi dia bisa langsung memberikan alarm atau memberikan warning kepada pihak yang ada di rumah untuk terkait adanya kebocoran gas. Sampai sini ada pertanyaan terkait 8200 ini? Dia sounds-nya hanya 80 desibel ya, itu kayaknya ada di soal deh. Dan basicnya dia itu bisa mendeteksi si tiga ini, LPG, NG, sama LNG, serta karbon monoksida. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Yang kedua itu LZ1000W ya. Jadi kita punya yang tadi ini si LZ8200W ya. Lalu yang kedua LZ1000W. Nah, LZ1000W itu sebenarnya basically sama, cuman dia hanya bisa mendeteksi untuk gas yang yang keluar dari LPG. Oke, jadi bedanya sama ini dia bisa 4 ya, LPG, NG, LNG, karbon monoksida atau CO. Ya, kalau ini dia hanya bisa mendeteksi LPG. Oke. Akurasinya ada di sekitar sama sekitar 7% dari LEL, and then power supply-nya juga sama. Humidity-nya, temperaturnya dia dari minus 10 ya sampai 55 derajat Celcius. Jadi mungkin dia lebih tahan untuk di bawah 0 derajat Celcius. And then untuk alarmnya dia lebih kencang dari si 8200 ada di 85 desibel ya. Kegunaannya juga sama untuk gas hood, untuk BH series, and then FC series, water heater gas sama oven yang base-nya gas. Ini adalah contoh cara kerja si LZ1000 ini.
Oke, ya. Jadi kalau misalnya si, yang ini tuh mungkin bunyinya lebih kencang sedikit daripada si yang LZ8200, tapi dan dia di sini hanya bisa ingat dia hanya bisa mendeteksi untuk kebocoran gas yang dari LPG. Oke. Mengenai product specification basically mereka berdua sama, hanya ada perbedaan di jenis gas yang mereka bisa deteksi sama, desibel dari, alarm yang dikeluarkan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, bagaimana cara instalasinya ya? Instalasi dari si LZ series itu, ada 2 tempat yang, dianjurkan atau kami rekomendasikan untuk diinstal ya. Yang pertama adalah satu menggunakan gas LPG. LPG itu strukturnya lebih berat dari udara, jadi biasanya dia akan mengisi bagian bawah dulu kalau misalnya dia bocor ya. Mengisi bagian bawah dulu, lalu kalau misalnya dia pakai yang LPG, pasang BravaSense LZ series di dinding dalam ruangan, yaitu 0,3 sampai 1 meter dari lantai. Nih kalau kalian lihat. Ya, 0,3 meter atau sekitar 30 cm ya, sampai 1 meter dari lantai, dengan radius dari sumber gas adalah less than atau kurang dari sama dengan 1,5 meter. Oke, kalau dia LPG pasang di bawah. Sedangkan kalau dia menggunakan NG ataupun LNG, pasang BravaSense di atas karena natural gas atau LNG itu juga dia itu sifatnya sama udara. Jadi biasanya langsung mengisi bagian atas. Oke, pasang BravaSense di dinding dalam ruangan, posisi instalasi 0 sama 30 cm dari langit-langit. Ya, jarak ideal adalah sekitar 30 cm dari lantai atau 30 cm dari langit-langit dan sama. Radius 1,5 meter dari si sumber gas. Oke. Di sini ada beberapa yang, kita sarankan untuk menghindari, terlalu dekat dengan ventilasi. Jadi biasanya jadi nanti mungkin agak kurang terdetek ya, karena ini kan dia mendeteksi gas. Kalau misalnya ada ventilasi otomatis mungkin ada angin masuk yang sehingga, mungkin jadi agak, terlalu banyak terhubung dengan udara, jadi mungkin jadi nggak begitu, sensitif untuk si detektornya. Kipas angin, pintu, jendela, sumber uap suhu tinggi, seperti di atas kompor sama di area dekat percikan atau semprotan air, minyak, serta tempat-tempat yang dekat dengan getaran tinggi seperti lemari es, AC, dan lain-lain ya. Even dia di sini disarankan jauh dari ceprotan minyak, tapi memang di sini dia hanya bisa, maksudnya untuk toleransinya hanya bisa untuk minyak ya. Jadi kita tidak sarankan dekat dengan percikan air. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau di sini kita lihat BravaSense LED itu di dalam kompartemennya si freestanding ya. Jadi kalau misalnya memang lebih efektif, kalau misalnya untuk FC kan dia modelnya tertutup ya. Jadi lebih baik memang dipasang langsung di dalam si kompartemen. Jadi dia dekat dengan si tabung gasnya. Oke. Nah, ini adalah basicnya pemahamannya. Jadi output cable displaynya hanya ada di 8.200, terus combustible gas LPG and LNG dia bisa 8.200 bisa semua. Kalau LZ100 hanya bisa LPG. Karbon monoksida hanya bisa dideteksi di 8.200, 1000 W tidak bisa. Oke. Alarm outputnya si 8.200 itu ada visual alarm sama voice alarm. Kalau LZ1000 hanya sounds and LED flash, jadi hanya lampu yang berkedip. Oke, audible alarm level ada di 80 desibel. Kalau yang di sini ada di 85 desibel at 1 minute. Oke. Sama di sini response speed position 25 center from regulator. Di sini kalau 8.200 ngedeteksinya dia agak lebih cepat ya. Si LZ 8.200 ini jadi dari 26 detik, si LZ 100 ini ada di 145 detik. Bedanya lumayan. Kalau response speed positionnya dari 30 cm, kalau tadi 25 cm dia bisa ngedeteksi di 20 detik. Kalau misalnya kita jauhkan lagi dari 30 cm ada di 15 menit dari elbow. Ini kalau kita berbicara elbow ya. Kalau ini dari regulator.
Dari elbow, ini LZ 1000 dia agak kurang responsnya. Oke, lalu positioning high, ini medium. Jadi warrantinya sama-sama 1 tahun. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya yang nanya. Mbak siapa ya? Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada aku yang nanya nih. Pak Artono deh. Ini namanya familiar deh di aku. Pak Hartono. Silakan Pak Hartono. Pak Tono. Pak Tono di unmute. Bu Ajeng mau nanya dong. Oh, oke, good. Halo Bu, ya. Silakan. Siapa nih Bu Ajeng? Siapa duluan nih? Mana aja. Nggak apa-apa yang mau nanya Iya Bu duluan. Ajeng, ini mau nanya. Itu kan di showroom ada displaynya ya, yang 8.200. Itu banyak kita kan udah coba sounding terus ya tiap kali ada customer. Kan emang kita display juga barangnya. Terus ada konsumen tuh yang nanya, pada masih takut gitu, masih ragu kayak, ini aman Mbak di dalam samping gas karena kan connect ke listrik kayak gitu. Itu gimana ya Bu buat Kan ngeyakinin ke konsumennya gitu. Soalnya stoknya kan lumayan banyak nih di showroom, ada 10 apa kalau nggak salah. Oke. Kalau Ya. misalnya di samping gas itu kan oh ya, thank you Mbak. Kalau misalnya Mbak lihat di sini nih, ini yang kita saranin malah dia ditaruh di dekat gasnya. Dia aman kalau even dia hanya terjadi di dekat listrik. Jadi basically adalah yang penting selama dia masuk ke standar standar rekomendasi kita adalah sekitar 1,5 kurang dari 1,5 meter dari sumber gas. Jadi dipastiin aman sih Mbak. Gitu. Karena kalau misalnya Mbak lihat nih dari bentar, aku lagi ngecas laptop. Dari video yang ini nih. Bentar. Video sih tadi nih LZ 8200 kalau Mbak lihat. Ya, ini sumber gasnya malah kita tempelin, Mbak. Jadi aman ya, Bu ya? Jadi aman ya. Ini sumber gasnya malah kita tempelin tuh. Jadi sih sebenarnya nggak masalah gitu loh. Even dia memang ini untuk even dia terkoneksi dengan listrik. Oke. Nah, kalau misalnya ini dari ada beberapa QC atau dari kemarin dari tes dari quality control kita. Sebentar. Ini tes usage. Oke. Yo, ini kita taruh di dalam malah, Mbak. Ya, di dalam kompartemennya si SC series. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang boleh aman, di-share foto nggak? Jadi kan nanti kalau ada konsumenannya bisa kita kasih tahu juga gitu. materinya kemarin aku udah share ke Pak Yogi sih, mungkin di situ ada semua. Jadi dari hasil quality control, lalu dari hasil yang video. Nah, ini kalau misalnya dengan water heater gas, ya kalau misalnya memang di sini, nah ini masangnya di sini gitu. Jadi saya rasa sih aman karena ini sudah melewati dari QC. Jadi memang QC-nya pas, makanya biasa baru kita bisa jual. Karena kalau Modena kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya aman nggak Mbak? Kalau misalnya ditanya Ibu, kalau di sini informasi dari yang kami terima bahwa memang alat ini sudah melewati standar dari quality control-nya Modena. Jadi ini dipastikan aman. Oke. Jadi jawabnya kayak gitu ya. Oke, Bu. Jadi memang informasikan juga edukasi ke konsumen bahwa memang alat ini aman karena memang kita sudah coba uji cobanya. Oke. Ada lagi? Ini nggak ada yang nanya harga, saya kasih tahu harga loh. Wajang. Halo. Wajang. Ya. Halo Bu. Aku mau nanya Bu, itu kan standby ya, harus dipasang terus ya. Itu makan wattnya besar nggak tuh? Ini kalau dari ini sekitar 110 sampai 220 volt sih. Nggak besar kalau saya rasa. Sama catokan juga kayaknya masih gedean catokan sih Mbak daripada ini.
Jadi nggak terlalu besar ya. Enggak Soalnya terlalu besar sih sebenarnya. kadang suka nanya wattnya kalau standby gitu. Oh enggak, bilang aja ini cuma sekitar 110 atau 220 volt Bu. Jadi maksudnya enggak besar sih. Oh iya, ya. Kasih Bu Ajeng. Ya, enggak ada yang nanya harga nih. Harganya udah pada tahu. Kalau si LZ 8200 ini ada di 680 ribu. Kalau yang 1000 ini ada di 260. di 260 ribu. Ya, jadi kalau misalnya memang ada yang jual dari yang suitable buat ini kayak tadi BH, FC, water heater yang GI gitu kan, atau oven yang dari yang menggunakan gas ya, nggak ada salahnya kita coba tawarkan ini ke konsumen. Jadi sebagai preventif mereka juga gitu. Karena memang berdasarkan research itu memang masyarakat Indonesia belum terlalu aware sih sama kebocoran gas ini. Gitu. Jadi maksudnya kebanyakan aware-nya adalah duar ketika sudah meledak baru komplain gitu kan. Sementara kalau misalnya kalian bilang, emang kenapa saya harus beli ini? Emang Modena itu possibility meledaknya tinggi? Enggak gitu. Jadi memang ini adalah sebagai satu preventif. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi memang di sini kenapa saya tawarkan karena ini adalah sebagai satu preventif. Kalau misalnya memang karena biasanya ledakan yang terjadi itu adalah terjadi karena satu kebocoran regulator pada gas ya. Jadi tabung gas itu kan ada regulatornya tuh. Nah, biasanya kebocoran di situ atau kebocoran pada elbow, let's say di pada unit. Jadi kan elbow itu kan fungsinya kayak penghubung ya antara gas sama unit. Nah, itu biasanya kebocorannya ada di situ, Bu, gitu. Jadi bukan di oven atau bukan di unitnya Modena. Even kita sudah punya, kalau ada customer loh, katanya punya fitur gas safety, kok oven saya tetap meledak. Nah, setelah di investigate gitu ya, jadi kebanyakan kebocoran itu terjadi di regulator ataupun di kebocoran elbow, gitu, ya. Jadi ini adalah sebagai satu tindakan preventif yang Bapak Ibu bisa gunakan. Bu, ini ada garansi nggak ya, Bu? 1 tahun sayang. Garansinya 1 tahun. Seperti biasa dari pembelian. Iya. Oke. Ya, Ada sedikit masukan ya. Maksudnya ini kan memang deteksi terhadap kebocoran. Yang sering terjadi sekarang ini buat teman-teman di Asia mungkin sebagai edukasi bahwa yang terutama di tabung gas FC yang masuk ke dalam tabung. Sehingga pada saat dia penggantian tabung itu possibility-nya gede tuh. Pada saat dia masang di luar mungkin nggak bocor, begitu dimasukin ke dalam ruang tabung FC itu bergeser kemudian bocor. Nah, disitulah terjadinya kebocoran gas dan yang menyebabkan bisa terjadi ledakan gitu. Ini sih yang menjadi critical point yang harus diedukasi ke konsumen gitu. Ya. Baik, Bang. Thank you, Pak Oke. Adi. Kasih. Ya. Habis ini ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau nanya? Banyak nggak sih customer Bajang, yang nanyain ini? Halo Bajang. Yes. Ini Yunus Bajang. Ya, Pak. Itu untuk kelengkapannya apa aja Bu? Ya misalkan kabelnya berapa meter, untuk indikator colokannya berapa meter jarak itunya, dapatnya. Oh, dapatnya. Oke. Aksesorisnya. Oke, itu sebentar tuh. Saya baru ada yang nanya itu. Karena di sini kan memang disarankan adalah kurang dari 1,5 meter dari sumber gas ya, Pak. Bentar ya, Pak ya. Saya coba cek dulu. Iya, siap. 155 atau kalau salah tadi 1550 mm coba tadi ada di spek power cord ya. Yes. Oh itu power cord ya, Pak. Bentar. Beneran itu. 1550 mm. Oh, saya baru baca sebentar. Jadi sekitar 15 meter ya? 15,5 meter. 1,5 meter berarti Bu ya. 1,5 meter ya? 1,5 Oke, meter. siap. 1,5 meter kepanjang amat 5. Baik. Sama aja, jadi memang Rumah, Pak. 1,5 meter ini tuh disesuaikan sama si jarak standar untuk dari tabung dari si sumber gasnya ya, Pak. Betul Ibu. Ya siap Ibu. Jadi memang standar. Dengan Yunus. Iya, oke. Kelas ini lebih interaktif ya daripada yang kemarin. Halo, nanya lagi Bu, Bu. Itu kan dicolok listrik terus ya Bu ya? Iya Pak. Itu
itu pengaruh nggak apa nanti di sendiri yang meledak gitu, karena kalau listrik naik turun gitu loh Bu, aman gitu. Dia sendiri maksudnya unitnya sendiri yang meledak Iya gitu. gitu, gitu Bu, enggak atau gimana, aman gitu? Karena kan Kalau rumah konsumen turun, naik Heeh. turun listrik gitu, pengaruh nggak Bu? Oh, oke. Kalau misalnya rumah konsumennya turun listrik mungkin ya tadi bisa disarankan untuk lebih, menggunakan alat untuk bisa men-stabilize si aliran listriknya ya, Pak, ya. Karena kalau misalnya aliran listriknya turun naik juga kayaknya nggak aman juga tuh buat unitnya Modena. Iya nggak? Oh gitu ya. Atau unit-unit dia yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya, "Mas, saya mau pakai ini nih, tapi listrik saya nggak stabil." Nah, Mas bisa edukasi Ibu, kalau listrik nggak stabil itu tidak hanya ini yang bisa, bermasalah, tapi sebenarnya unit elektronik Ibu yang lain, gitu. Karena unit elektronik itu kan memang membutuhkan listrik yang stabil ya dalam dalam satu rumah, gitu. Jadi kalau misalnya listrik Ibu nggak stabil, ya sarankan pakai si stabilizer misalnya. Oh Gitu. gitu Jadi ya. sebenarnya bukan ke sini aja sih Pak, nanti efeknya pasti ke pelaratan elektronik dia yang lain gitu. Kalau nggak stabil itu yang elektronik dia yang lain juga bisa rusak gitu. Jadi nggak hanya ini gitu. Jadi bisa sarankan pakai stabilizer. Jadi tidak hanya menjaga unit ini supaya dia bisa bekerja dengan baik selama Ibu menggunakan, tapi elektronik Ibu yang lain juga akan lebih safe kalau listrik Ibu stabil. Gitu. Oke, siap. Gitu. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kalau saya mau tanya nih, tadi siapa sih? Tadi siapa yang saya tanya tadi ya, Pak Hartono. Pak Hartono, hai Pak. Halo Bu. Ya, oke. Halo Pak Hartono. Jadi misalnya gini nih, saya jadi konsumen ya. Saya pakai water heater saya pakai LNG misalnya. Terus jadi saya beli 2 nih, satu saya beli water heater tapi saya mau pakai LNG dan satu saya pakai oven, saya pakai LPG. Artinya kalau saya mau beli gas detector, saya beli berapa dan masangnya di mana? Satu pakai LNG, satu LPG. Oh, pakai LPG. Berarti Ibu harus beli 2 Bu. Beli 2, oke. Beli 2 yang mana? Dipasang di dekat. Yang satu dipasang di dekat langit-langit, dekat dengan water heaternya, yang satunya dekat LPG-nya. Oke, yang dipasang di water heater yang mana serinya? Yang LZ 1000. Water heater saya pakai LNG. LNG berarti yang LZ 8200. Oke, yang di atas pakai yang si 8.200 karena dia coverage-nya adalah LPG, LNG, NG, karbon monoksida. Kalau yang di bawah saya pakai LZ yang 1000. LZ yang 1000 karena dia hanya cover si LPG. Oke, saya pasang di bawah. Panduan masangnya gimana ya Mas ya? Berapa senti dari atas, berapa senti dari bawah? Kalau untuk di atasnya itu 30 cm dari langit-langit. Kalau dari bawahnya sekitar 3. Dari bawahnya sama 30 cm juga dari lantai. Kalau dari jarak ininya di ke unitnya kurang lebih 1,5 meter, di bawah 1,5 meter. Kurang dari sama dengan 1,5 meter dari sumber gas. Ya, gitu. Kecuali si yang FC itu memang disarankan dipasang masuk di kompartemennya ya. Kompartemen FC-nya atau di dekat dengan tabung gasnya. Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Oh iya, silakan. Ya, kalau untuk satu alat itu bisa buat berapa? Misalnya kayak di gambar itu kan ada water heater sama ya maksudnya contohnya kayak untuk satu alat itu bisa buat kompor gas juga, terus
sama water heater sekaligus gitu, atau satu gas itu masing-masing alatnya? Berapa sense-nya? Kalau sama si water heater itu kan, kalau water heater itu kan biasanya agak di atas ya Mbak ya? Ya Atau jauh biasanya ya? mungkin dipasang di mana? Di kamar mandi ya? Mm-mm. Kalau misalnya dia untuk satu water heater sama let's say oven ataupun FC ataupun BH kayaknya sih nggak bisa cover ya. Karena kan di sini dia standar idealnya adalah less than 1,5 meter dari sumber gas. Jadi mungkin kalau misalnya water heater sama peralatan lain yang seperti oven BH itu memang harus terpisah gitu. Jadi kalau misalnya dia punya water heater ya dia harus beli sendiri kalau kita sarankan ya, agar alat ini juga bisa efektif ngedeteksi si kebocoran gas. Jadi water heater mungkin otomatis harus pasang sendiri. Nah, sementara kalau yang lain itu seperti oven dan kompor itu bisa satu aja gitu. Asal tidak jauh. Asal mungkin dalam artian unitnya juga berdekatan gitu loh, Mbak. Jadi Berarti dipastikan adalah ya 1,5 masih meter kurang dari sumber 1,5 gas ya. Yes, Oke, gitu. oke. Kecuali Makasih, yang Bu. FC mungkin lebih baik idealnya di dalam ya Mbak, yang FC. Oke. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mbak Ajeng mau nanya, Mbak Ajeng. Iya, banyak yang nanya ya kelas ini. I like it. Terus Mbak Ajeng, itu kan jarak antara elbow dan tabung gas itu kurang lebih 1 meter ya, Mbak. Ya kan? gimana? Elbow ke jarak tabung gas. jika gas detektor ditaruh di tabung gas, itu bisa menjangkau yang di elbow juga enggak, Mbak, kebocorannya? Gimana Pak Adi? Gini loh, Mbak. Halo. 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 Terus lagi. Halo. Halo, Mbak. Iya, Pak. Gimana tadi elbow ke tabung gas itu 1 meter kurang lebih ya. Ya kan, jika gas detektor ditaruh di tabung gas dan terjadi kebocorannya di elbow itu bisa kejangkau nggak Mbak ya? Apa pakai 2? Tadi dengan jarak 1,5 meter maksimum kan? Oh berarti bisa ya Pak ya? Berarti bisa 1 ya Pak? Bisa Betul. 1. Tapi makanya di situ mesti diperhatikan sebetulnya. Taruh di tengah-tengah berarti kan 70 cm ke arah tabung, 70 cm ke arah elbow. Oh gitu. Jadi bisa ditaruh tengah-tengah ya Pak ya, enggak Betul. di Karena kan ya. speknya dia menjangkau di bawah sama dengan atau di bawah 1,5 meter ya. Oh, oke Pak. Oke, cukup jelas. Terima kasih Makanya Pak itu juga infonya ya Pak. penempatannya mesti di info ke konsumen. Ntar naruhnya 2 meter lagi nggak ketemu, keburu meledak duluan gitu. Oke Pak, oke. Gitu. Ya, Tapi Pak, yang paling penjelasan, penting sih Pak. sebetulnya sumber yang paling potensi. Kalau elbow itu kan sebetulnya sepanjang di awal sudah masangnya benar ya, kecil kemungkinan, kecuali kalau memang dipasang di awal nggak benar, terus sealnya nggak dipasang, ya itu yang menjadi potensi meledak. Tapi kalau perputaran penggantian tabung itu kan setiap kali ya. Iya, benar Pak. Itu sih. Lebih sering maksudnya. Betul. Oke Pak, thank you Pak. Ya. Kok saya jadi ikut berjawab ya? Iya Silakan, ya Pak. ampun, aku boleh ngefans nggak? Lanjut. Ada yang lain? Bu, berarti ada ya? Halo Bu. Masih ada. Halo Bu. Iya Pak. Berarti kalau misalnya si konsumennya dia masang selang gasnya jauh, misalnya 4 meter, berarti dia masangnya 2 ya Bu ya? Belinya 2 ya Bu ya? Iya, yang penting kalau disarankan memang lebih dulu karena itu tadi Pak, kita punya panduan rekomendasinya sekian gitu. Jadi kalau misalnya memang lebih dari ini yaitu 2 meter atau 4 meter ya mungkin bisa dibagi aja nih Pak dari si 1,5 meter. Jadi mungkin nggak bukan nakut-nakutin tapi ini disarankan Ibu agar deteksinya juga lebih efektif. Itu jaraknya paling jauh adalah 1,5 meter gitu. Jadi kalau misalnya dia mau lebih dari itu mungkin bisa sarankan untuk pakai 2. Atau yang tadi kalau misalnya memang tadi elbow ke tabung gas gitu ya Pak maksudnya? Iya, betul. Iya kan tadi kalau menurut Pak Adi kan kalau mungkin as long as elbow-nya dipasang memang benar dan sudah sesuai standar, kecil kemungkinannya untuk meledak. Even ada ya Pak ya,
Jadi Iya, kalau betul. misalnya dia memang customer mau, jadi mungkin bisa diedukasi juga. Kalau misalnya memang Bapak preventif mau beli 2 juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya elbow memang kecil kemungkinan selama pemasangannya benar. Jadi yang lebih sering untuk replaceable atau lebih sering terjadi pergerakan itu kan biasanya di regulator, Pak. Gitu. Tapi Jadi kalau 2 ada juga nggak kemungkinan apa-apa. nggak Bu, kalau misalnya alat pendeteksi kebocoran gas ini ada yang bisa cover, maksudnya lebih dari 1,5 meter jangkauannya atau radiusnya? Hanya bisa cover lebih dari 1,5 meter. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau di sini sih ini memang info dari suppliernya bahwa memang 1,5 meter itu sudah maksimal sih, Pak. Maksudnya efektifnya itu dari sekitar 1,5 meter gitu. Yang dikhawatirkan kalau dari 1,5 meter malah nggak kedetek gitu, Pak. Oke, baik, Bu. Ya, mungkin tambahan kali ya sedikit edukasinya adalah terkait dengan gas ini. Karena kan gas itu alat ini mendeteksi gas yang juga nggak tahu arahnya kemana, apalagi di ruangan terbuka gitu ya. Sehingga lebih dekat itu akan lebih menjangkau efektivitas mendeteksi kebocoran gas. Gitu. Apalagi kalau misalkan ada udara juga di daerah tersebut, misalnya di area tersebut, jadi dia akan bukan mendekat ke si detektor gitu ya, tapi malah menjauh. Itu juga menjadi tidak sensitif karena dia akan mendeteksi apabila gas itu sampai di alat tersebut kan gitu logikanya. Logik produk, cara kerja produk ini begitu. Sehingga sebetulnya akan lebih baik kalau lebih dekat dengan sumber kebocoran. Tadi kalau lebih dekat dengan tabung misalkan, itu akan lebih efektif gitu. Karena kalau jauh dia akan kemana-mana dulu, gasnya baru nyampe ke dia, baru detect gitu. Menyebar Apalagi gitu ya, ruangan terbuka, betul. Namanya kan kita nggak tahu, nggak kelihatan soalnya gasnya. Kalau ada gambar yang kelihatan ngumpul gitu ya misalkan, itu oh larinya ke sana, saya masukin ke sana gitu. Nah, itu mungkin bisa kelihatan karena nggak terlihat, hanya tercium. Nah ini jadi challenge sih penempatannya di situ. Ya makanya disarankan di bawah 1,5 bahkan mungkin lebih baik, disarankan lebih dekat akan lebih baik. Gitu. Ini ada beberapa Itu hal juga yang teman-teman. harus dihindari ya, ventilasi, kipas angin, pintu, jendela gitu ya. Jadi ini kayak ada hal-hal yang membuat dia mungkin mengurangi si sensitivitas karena itu tadi dia gasnya menyebar gitu. Teman-teman, jadi tolong diedukasi juga konsumennya juga ya sama seketika kalian jualan juga mungkin bisa sambil edukasi ke konsumennya. Ini kan jadi nilai plus di mana konsumen itu ketika beli, wow, salesnya good knowledge ya gitu loh. Maksudnya ketika saya beli ini dia bisa kasih edukasi ke saya. Mungkin ada beberapa preventif yang mungkin biasanya saya lakukan salah. Ternyata setelah dikasih tahu sales Modena itu jadi, oh ternyata saya baru tahu. Itu pasti nilai plus juga buat kalian. Dan buat branding kita juga. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, aku masuk ke topik yang kedua ya. Topik yang kedua ini kalau teman-teman di sini udah pernah ada yang ngerasain menggunakan chatbot, bukan chatbot, itu WhatsApp. Jadi seperti dihandle oleh robot. Ada yang udah pernah belum? Misalnya yang biasanya bantuin customer untuk install, terus coba WhatsApp ke Modena. Biasanya WhatsApp pas pertamanya doang, Bu. Jadi Gimana? biasanya terima kasih telah menghubungi kami untuk jam operasional kami dari jam segini sampai jam segini. Terus tutup Yang kita dari sekarang belum bisa ya Pak? Kalau di jam kerja ada yang udah pernah nyoba belum? Yang kerja saya belum pernah nyobain, Bu. Oh gitu Udah, ya. sekarang Udah panjang gimana Mbak? banget. Ya Bu, udah pernah Nah nyobain. itu, sekarang harus pilih bahasa kan. Ya. Bapak atau Ibu. Terus harus benar kalau nggak diulang-ulang lagi. Kan itu ada panduannya ya Bu ya, ada ketik 1, 2, 3 ya. Oke, jadi ini Kelamaan Bu, pakai Ya gituan, asli kelamaan. beneran. kelamaan gimana sih? Oke, karena di sini sebenarnya tujuannya untuk mempermudah kalian untuk bukan kalian sih sebenarnya. Di sini Customer. ya customer. Jadi nanti ketika Ribet Customer ketika bilang lama Bu, repot, lama rempong. gimana? Kecuali kalau Bukannya malah enak, saya malah lebih suka Rempong pakai Bu, begini. 2 jam.
Ya. Bu Ajeng. Uh-uh. Bu Ajeng. Ya. Dulu ini saya Malik. Sempat ada customer shop itu dia juga sama chat robot juga kayak gini. Dia tuh komplain karena ketika chat robot seperti ini banyak banget tahapnya, tapi ujung-ujungnya mereka nggak dapatkan hasil yang mereka inginkan gitu loh. Oke. Hasil yang nggak mereka inginkan itu maksudnya gimana Iya, nih Pak? contoh dia mau hanya untuk mencari tahu harga spare part. Contoh waktu itu dia nyari HEPA air purifier tuh. Dia mau hanya cari tahu harga dan stoknya itu di kantor service shopnya, tapi ujung-ujungnya yang mereka dapatkan bukan info tersebut, malah yang lain balik ke awal lagi begitu. Oke, itu untuk Sharp ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Pak ya. Tapi aku Iya. juga kembali ke awal terus. Iya, Bu Ajeng. Aku juga kembali ke Mbak, awal. kata aku Mak, ini Mak, ya emang sih untuk mempermudah, tapi kan kalau kenapa sih? Kayak kepanjangan kayak Bu Ajeng kalau menurut aku mah. Kepanjangan. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Kemarin saya sudah coba chat sama mereka. Jadi yang pertama itu pilih bahasa ya, ketik 1 atau 2 kan di situ sudah Ketik jelas ya 1. rekomendasinya. Ketik 1 untuk bahasa Indonesia, and then lalu ada greeting. Masukkan detail, jadi dia akan mendeteksi jenis kelamin atau dari toko atau dari dealer. Jadi itu fungsinya untuk mendeteksi apakah ini konsumen atau dari toko ataupun dealer. Saya ketik 2, saya tulis nama, lalu masukkan email. Email yang disarankan adalah memang email pribadi. Setelah email pribadi ini, karena gini, tujuannya email itu adalah biar kita bisa menerima rekaman obrolan setelah chat berakhir. Jadi nanti summary-nya dikirim ke email. Oke. Setelah masukin email, di sini keluar adalah menu-menu yang bisa customer pakai gitu loh. Jadi di sini fungsinya kalian harus tahu isi step-step klien kita sekarang itu seperti apa supaya bisa educate konsumen. Jadi konsumen itu sebenarnya bisa lakukan sendiri request teknisi. Kalau misalnya kalian ikuti saya yang kemarin mengenai non acceptance request ya, jadi di mana semua request untuk mendatangkan teknisi ke rumah konsumen harus dari customer care. Oke, nggak bisa dari channel selain itu. Ya, selain bisa menghindari fraud, juga bisa untuk mengurangi atau menghilangkan dampak dari si servis palsu. Itu adalah salah satu tujuannya ya. Nah, dengan kita bisa kasih ke customer atau kita mengedukasi customer, kita bisa membuat customer itu berada di jalur yang safe. Yang dalam arti kata memang dari unit officialnya Modena, memang dan request datang itu sudah dipastikan teknisinya Modena gitu loh. Ya. Nah, setelah balik lagi ke sini. Setelah dari sini kan ada sekitar 9 menu ya. 9 menu yang bisa customer pilih ya. Kemarin itu saya pilih untuk pemasangan baru. Nah, pemasangan baru saya klik nomor 6. Nah, pemasangan baru itu memang diperlukan nomor seri atau model produk pilihan yang pasti. Kalau satu itu memang cukup kita bisa mendefine unit apa yang memang di request sama si konsumen untuk diinstal. Karena apa? Karena ini masuk ke sistemnya sebelum masuk ke Pasaka. Kalau misalnya yang diinstal let's say CX ataupun kurus yang besar itu kan dari operation kita bisa assign mungkin lebih dari satu teknisi gitu, karena memang butuh lebih banyak manpower di sana. Enggak, sekarang di mana rumah Saka? Halo? Tolong di mute dong itu suaranya itu, aduh. Ayogi tolong di mute all. Oke, sudah? Ya. Lalu yang kedua adalah ketika itu tadi butuhnya kita nomor seri adalah untuk mendefinisikan ya model produk atau produk apa, jenis produk apa yang di request untuk diinstal. Karena ini tujuannya nanti untuk ke tim operation. Berapa manpower yang harus di-assign ke sana gitu kan. Lalu ada tanggal pembelian, oke. Memiliki item di atas ya itu tadi kita tanya customer-nya punya nggak sih nomor seri atau si tanggal pembelian. Kalau punya dia ketik iya. Ianya bisa kapital semua, bisa huruf lowercase, bisa uppercase ya.
atau satu untuk balik ke menu utama. Let's say saya pasang iya, ya. Nah, ketika saya klik iya, dia akan menanyakan lagi pilihannya adalah satu, saya tahu nomor seri produknya atau saya hanya tahu tipe produknya. Ya, customer pilih antara satu atau dua. Jadi sebenarnya bukan di sini kan nomor seri atau model produk gitu kan. Oke, mungkin kalau nomor seri agak susah nyarinya karena harus cari stiker di belakang produk ya kan. Nah, kalau misalnya untuk model produknya itu pasti sudah kelihatan let's say di kardus ketika barangnya datang itu biasanya terpampang nyata itu modelnya apa gitu ya. Nah, di situ tuh kita kasih si option customer itu taunya yang mana gitu. Kalau dia tahu yang dua ya dia klik dua. Nah, setelah klik dua itu biasanya nanti akan masuk ke alamat atau nama, nomor telepon itu akan langsung masuk ke sistem kita Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Gitu. Jadi langsung masuk ke sistem kita langsung akan untuk buat atau kita create run untuk install ke rumah konsumen tersebut. Ini jadi sebenarnya jauh lebih mudah kata saya sih. Ya, jauh lebih mudah untuk konsumen. Jadi ketika setelah kalian beli, kalian menjual produk, kalian mengedukasi ini, dan di sini juga nanti akan ada kartu nama. Sorry, mana ya? Yes. Ya, ini adalah kartu nama yang bisa mengidentify atau bisa yang akan kalian berikan ke konsumen. Ya, untuk bisa konsumen bisa lakukan sendiri instalasinya di sini. Jadi di sini memang ada nomornya Modena, lalu ada nomor WhatsApp-nya Modena, ya juga ada beberapa info-info terkait memang ini akan masuk ke ininya Modena. Di sini juga ada barcode yang customer bisa scan untuk masuk ke aplikasi si Xiao Modena. It's easier. Jadi nanti setelah kalian menjual, kalian harus memberikan ini ke konsumen. Gitu. Info dari tim customer care atau dari tim CS marketing kita itu mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan ini sudah akan didistribute ke kalian. Dan pun kalau kalian lihat di unit-unit yang seperti di DD yang ini tuh sudah ditempel di unit ya. Ada beberapa stiker yang ini tuh sudah ditempel di unit. Jadi customer juga bisa lihat sendiri. Ada pertanyaan? Bu Ajeng. Kalau dengan Nur, Bu, itu kan kadang konsumen dia nggak mau ribet ya. Jadi kadang Mbak daftarin aja gitu. Saya sih taunya teknisi datang gitu. Itu kalau dia untuk WA gitu, kalau dia nggak bisa kan agak sulit. Gimana Bu? Konsumen Sorry kan, saya lagi ngeliat chat. Misalnya konsumen kalau konsumen aku kan kadang gini, dia nggak mau tahu gitu loh, kita yang daftarin. Nah, dia taunya tuh dia ditelepon teknisi datang gitu. Oh, oke. Kalau misalnya Kalau dia kayak WA gitu dia kadang nggak mau dianya gitu loh, Bu Ajeng. Oke. Kalau misalnya dia nggak mau, ya oke, let's say dia nggak mau. Karena kalau misalnya Mbak yang ngedaftarin by WhatsApp itu kan jatuhnya nanti yang terregister di sistem kita itu kan nomornya Mbak, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya Mbak lihat nih tadi proses yang ini, kalau nih saya coba masuk lagi ke sini ya. Nih, kalau misalnya udah stuck nih di sini atau Mbak nggak tahu, Mbak bisa klik di bagian si customer care. Nah, kalau nanti customer care itu nanti biasanya langsung terhubung ke call center kita gitu. Baru nanti untuk request install. Ini in case customer tidak benar-benar mau untuk mendaftarkan sendiri. Gitu. Tapi bisa langsung klik ke si di sini kayak klik customer care itu nanti biasanya langsung terhubung sama si tim dari call center kita. Ini ada info lama jawabnya dari 10.04 baru dari 10.04 10.20 nggak lama sih Pak. 10.04 sampai 10.20. Ya oke. Jadi kalau misalnya terkait itu kan memang mungkin ada beberapa dari agent WhatsApp kita juga mungkin ada beberapa yang antri ya Pak ya gitu. Jadi mungkin sabar aja. Tapi pasti dipastikan karena ini memang sudah otomatis. Jadi pasti akan terjawab gitu. Ya, jadi kalau misalnya selama kalian bisa untuk educate si customer masuk ke sini itu akan lebih memudahkan kalian juga gitu. Ya, dan yang pasang ini nanti jangan lupa diberikan ya si ini. Gini Bu Ajeng. Bukannya waktu pertama tuh yang terakhir itu kan saat kita WA ke customer care
Modena itu kan, itu ada jawaban robot itu dia tolong berikan datanya kan nama, alamat, terus tipe barang, nomor telepon, terus kartu garansi, email kan gitu kan ditanyakan. Bukankah di situ juga kan kita udah lengkap mengasihkan data gitu loh. Iya, kalau Bapak di situ lengkap ngasihkan data tuh kan biasanya sebelumnya pakai apa Pak? Email atau WhatsApp biasa gitu? Saya sih pertama belakangan kemarin sih WhatsApp biasa. Nah, kalau saya sekiranya udah lewat dari jam kerja, saya email. Saya email. Contohnya gini Pak, Ibu, Bu Ajeng, kita kan jualan di toko itu, terutama di Mitra 10 nih. Di Mitra 10 itu nggak bisa bawa handphone, semua promotor, kecuali staf si supervisor toko gitu. Kita bawa handphone pun izin ke toko, ke area itu ada waktunya, maksimal itu 1 jam. Nah, sedangkan kita untuk proses melayani customer itu lebih dari 1 jam malah kadang untuk satu customer. Dan kita contoh kita untuk sambil bisa daftarkan si instalasi customer, karena customer jarang ada mau yang mereka daftarkan sendiri, menghubungi sendiri. Bahkan saya kasih kasih educate untuk telepon ke 1500 715 aja, mereka jarang ada yang mau untuk hubungi sendiri begitu. Tolong dibantu ya Mas begitu. Kalau Oke, kita jadi kalau misalnya ya gimana Pak terus? kalau kita maaf ya, kalau bagi kita tuh ini panjang prosesnya gitu. Nggak langsung instan kita ngasih data langsung, tolong segera dihubungi customer-nya lebih lanjut untuk memastikan jadwalnya, kan gitu kan biasanya. Nah, bukankan dari situ kan nanti si tim call center itu akan follow up customer dulu untuk memastikan tanggal, bisanya di tanggal berapa si customer-nya. Seperti itu kan biasanya. Yang saya tahu kemarin tuh. Baik, kalau untuk seperti itu sih justru kalau gini loh, kalau misalnya memang Bapak nggak bisa bawa handphone, bukankah jadi lebih baik Bapak bisa langsung educate si customer-nya untuk menggunakan si WA, menggunakan by WhatsApp ini ya? Sudah. Saya mau by WhatsApp, mau yang kan setiap di booth itu sekarang kan ada label, ada di booth, di produk itu ada label untuk label customer care dari WA sampai ke nomor telepon. Itu kan tersedia, barcode-nya pun ada. Iya, enggak maksudnya gini, kalau misalnya tadi Bapak nggak bisa bawa handphone, mungkin Bapak bisa langsung educate di tempat langsung gitu mungkin Pak untuk customer-nya. Jadi minta customer langsung, maksudnya edukasi, memberitahu, meng-guide customer itu menggunakan si WA ini, si WA chatbot ini untuk bisa langsung request untuk instalasi sendiri. Kan mungkin dengan di situ Bapak bisa langsung kasih panduan ya Pak ya, tanpa Bapak harus menggunakan handphone Bapak sendiri. Jadi dari handphone customer-nya langsung gitu maksudnya Pak? Iya, ngerti Bu Ajeng. Itu jangankan yang untuk yang sekarang terbaru ini ya, terbaru robot terbaru ini. Yang kemarin aja saya udah untuk coba Bapak kalau sambil di rumah nih ada waktu senggang Bapak bisa by WA customer care Modena aja kata saya begitu. Nah, ujung-ujungnya mereka malah lempar balik ke kita ke SC, "Mas tolong dong ini kok nggak ada responnya," begitu. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Oke, nggak ada respon itu Bapak pernah nanya balik nggak coba dalam berapa lama, misalnya berapa kali customer request jam berapa, tanggal berapa, dan sampai berapa lama nggak diresponnya gitu. Jadi itu kan juga bisa jadi salah satu catatan Saya buat aja gini Bu Ajeng, saya waktu pakai WA customer care Modena itu yang kemarin deh yang terakhir ya, itu aja kadang saya WA nih di jam istirahat jam 1 siang. Itu baru ada balasan lagi sekitar jam 4 atau baru jam 5, bahkan ada sampai jam 6 udah mau waktunya closing udah baru ada, gitu. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak, nanti saya coba sampaikan ke tim dari call center kita ya Pak ya. Tapi memang di sini yang kami sarankan atau yang kami coba utamakan bahwa
next-nya itu ke depannya kalian juga harus bisa mengedukasi customer untuk bisa melakukan pendaftaran atau instalasi ataupun menu-menu yang tersedia di sini dari si customer itu untuk bisa self service. Gitu. Kalau itu tuh pasti kita educate kok ke setiap customer. Oh ya, oke ya. Jadi nanti next-nya juga jangan lupa jangan lupa di-educate, lalu jangan lupa juga untuk nanti setelah memang sudah ke distribusi semua, kartu ini bisa diberikan ke konsumennya ya. Oke. Oke Pak, nggak apa-apa, nanti untuk itunya saya bisa coba sampaikan lagi ke tim call center kami ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Ajeng. Ada lagi yang mau ditanya? Halo Bu Ajeng. Oh iya. Bu Ajeng, aku Dewi dari Depo Bangunan. Mau tanya, misalkan aku daftarin customer itu melalui telepon depo, untuk konfirmasi nomor RON-nya biasanya kan dia akan konfirmasi lagi ke nomor yang kita telepon ya. Nah, kalau misalkan pas di saat mereka konfirmasi customer itu bisa dihubungi atau tidak, tapi posisinya aku udah pulang, itu gimana ya? Posisinya Mbaknya Iya, udah posisinya pulang. aku udah pulang, jadi nggak tahu itu customer udah bisa dihubungin atau belum, gitu. Oh, oke. Tapi memang ada tuntutan Mbaknya harus monitoring sampai customer bisa dihubungin ya maksudnya? Biasanya kan gini, aku kan daftarin nih melalui telepon depo, ya kan? Nah, si call center itu akan bertanya kan, nomor mana Mbak yang bisa aku hubungi nantinya gitu kan, untuk konfirmasi ke nomor depo. Misalkan takutnya kan si customer-nya nggak bisa dihubungi nih, mereka akan balikin data ke kita. Nah, aku kasih kan nomor depo kan, kalau nomor aku kan takutnya aku masih di toko, sedangkan depo kan nggak boleh bawa handphone. Takutnya dia telepon nggak bisa kalau aku kasih nomor aku kasih dong nomor depo itu. Nah, ternyata sampai sore mungkin belum ada konfirmasi, mereka hubungin ke depo, ternyata akunya udah nggak ada gitu. Jadi aku jadi nggak tahu nomor RON si customer itu bagaimana. Oh, oke. Kalau misalnya kayak gitu mungkin Mbak coba bisa langsung hubungi kita ya Mbak ya. Kalau misalnya langsung hubungi kita kan biasanya gini, setelah Mbak register kan keluar tuh nomor RON-nya. Nah, dari situ kan bisa di-track ya Mbak. Maksudnya untuk nomor ini bisa ditanya langsung ke tim call center sih. Biasanya kalau memang Mbak belum tahu apakah si konsumen ini memang sudah di-follow up atau belum. Gitu, karena dari nomor RON yang tadi makanya setelah dapat RON mungkin Mbak bisa catat nomor RON-nya, itu nanti bisa digunakan sebagai ID untuk nge-track sampai mana proses follow up dari tim operation ke konsumennya gitu. Oh gitu. Berarti kalau pendaftaran juga kita masih tetap bisa telepon langsung aja kan ya Mbak Ajeng? Bisa telepon langsung juga atau bisa masukin request customer-nya langsung ke sini nih Mbak, ke WhatsApp yang ini, itu si self service ini. Karena kalau misalnya ke sini kan kalau pakai nomor pakai WhatsApp ini kan yang langsung ke-detect adalah nomor si konsumennya. Jadi otomatis apapun konfirmasi apapun yang datang dari pihak Modena melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan by WhatsApp ini Mbak, gitu. Oke. Tujuannya ke sana sih. Gitu. Oke, makasih Bu Ajeng. Ya, ada lagi? Bu, mau tanya Bu. Iya. Jika misalnya konsumen A dia udah daftar, contohnya instalasi pemasangan melalui kontak WhatsApp Modena yang ini. Nah, dia udah dapat nomor RON-nya, udah dapat job teknisinya misalnya hari Jumat, misalnya besok Bu. Nah, pas hari Jumatnya itu misalnya konsumen mau cross check ulang Bu, WhatsApp lagi lah si konsumennya ini ke nomor WhatsApp Modena kita. Ketika di WhatsApp pertama, dia akan otomatis ngisi step by step dari awal lagi atau dia bisa langsung dapat info schedule kunjungannya lagi ya Bu? Kalau Dari awal misalnya lagi. Oke, kalau dia di step-nya itu kan dia kayaknya template yang pertama adalah bahasa, terus definisi dia customer atau toko, sama email. Itu adalah 3 template basic yang memang sudah harus diisi sama orang yang menggunakan si ini Pak. Karena memang ini untuk data kita juga kan. Nah, kalau misalnya udah baru masuk ke menu yang misalnya lacak status perbaikan kalau untuk perbaikan. Gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa lacak perbaikan biasanya nanti diminta untuk masukin nomor RON yang sudah didapat sama konsumen gitu. Oh, gitu ya, Bu. Oke.
sama satu lagi, Bu, mau tanya, Bu. Cuma ini sih di luar materi yang ini ya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Saya pernah beberapa kali daftarin lewat telepon. Saya selalu daftarin pagi misalnya. Nah, cuma ketika saya daftarin pagi itu, si konsumen saya itu konfirmasi ke saya, Bu. Mas, ini kok saya belum dikonfirmasi ya sampai sekarang? Itu pasti rata-rata di atas jam 12, Bu. Si konsumen telepon balik ke saya, ini kenapa saya belum dikonfirmasi sama tim CS. Nah, saya mau tanya aja, Bu, aslinya ketika saya daftar ke call center lewat by telepon pagi, misalnya jam 9, nah itu si tim CS itu langsung follow up ke konsumen atau dia nunggu beberapa konsumen yang masuk telepon ke dia dulu, Bu? Kalau itu sih memang tergantung kalau misalnya seharusnya basically adalah kan, langsung ya, Pak, ya. Jadi atau Iya, mungkin, betul. memang atau mungkin ada beberapa, tim kami juga yang mungkin, bisa masuk dalam antrian untuk konfirmasi sih, Pak. Karena memang banyaknya request yang masuk ke call center, jadi mungkin mereka bisa, coba untuk, masuk ke antrian dulu untuk yang pasti dikonfirmasi oleh tim CS gitu sih, Pak. Gitu, jadi mungkin bisa edukasinya ya, Ibu, saya mohon maaf sekali, tapi mungkin memang, nomor Ibu sudah diinformasikan oleh tim oleh saya misalnya, atau saya sudah laporkan ke customer service, agar nanti dari tim customer service bisa langsung segera menghubungi Ibu. Kalau misalnya memang lama belum dikonfirmasi, ya mungkin nanti bisa dari, Bapak bisa tolong ke tim leader atau ke sales-nya, atau bisa ngomong ke Pak Yogi, supaya Pak Yogi mungkin bisa cek ke saya atau ke tim operation yang lain, gitu. Untuk saya bisa coba cross check lagi ke tim call center. Iya sih, Bu, soalnya saya pernah beberapa kali kejadian sih, nggak cuma sekali sih, gitu sih. Oh gitu ya, Pak, ya? Iya. Oke. Sorry, Pak, ini sebentar. Oke, ini ada beberapa klarifikasi, Pak, terkait tadi pertanyaan mengenai watt ya, Pak, ya, atau konsumsi listrik untuk si gas detektor ini. Ya, jadi kalau untuk konsumsinya adalah 3 sampai 5 watt untuk konsumsi listrik si gas detektor. Tadi ada yang bertanya, itu seharusnya sorry Pak, itu ada di 220 sampai 240. Si gas detektor yang ini nih, tadi kan ada spesifikasinya nih. Kelihatan nggak? Ya, ini oke. Kelihatan nggak, Pak? Bapak, Ibu? Power supply. Ya, ini seharusnya adalah di 220 sampai 240 ya. Ya, ini nih. Sorry, ini revisi. Jadi di 220 sampai 240 untuk konsumsi konsumsi listriknya 3 sampai 5 watt. Ya, jadi tolong di-note aja. Ini ada klarifikasi, mungkin kesalahan di bagian spek. Bisa dicatat mungkin ya. Jadi di 220 atau 240 sampai 240 di 3 sampai 5 watt konsumsi listrik. Ya, tadi ada yang menanyakan kan ini berapa watt untuk konsumsi listriknya? Iya. Gitu. Jadi tolong dicatat. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, dipastikan ini nanti ditunggu untuk kartu-kartu ini ya, yang kita akan nanti kalian bisa coba berikan ke konsumen. Ada beberapa yang sudah ditempel di produk juga, gitu. Jadi kira-kira bisa nggak jualan si gas detektor ini? Banyak nggak sih yang minat kira-kira? Even sekedar nanya-nanya gitu. Di modern belum ada, Bu. Di modern belum ada ya. Ya, jadi ini Di biasanya Depok udah ada ya. di Ya, Depok jadi udah ada, cuman kita nggak punya display. oh gitu. Oke, jadi kalau misalnya memang nggak ada displaynya juga Mbak nanti bisa kasih nih si spesifikasi si yang ini sih, maksudnya jadi kan ini spesifikasi ini kan overall nih, jadi bisa infoin langsung ke konsumennya. Oke. Iya. Oke, Bu. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti sesi saya. Jangan lupa untuk post test yang nanti diberikan. Pretest tadi udah ada ngerjain ya, udah ada pertanyaan soal si gas detektor ini. Gitu, jadi nextnya mungkin yang tadinya salah bisa benar. Oke, itu aja Pak Yogi, Mbak Ratna, terima kasih. Pak Adi, terima kasih udah dibantu. Aku ada sesi lagi Senin depan ya Pak Yogi ya?